ada lagi Romo. Di masa Advent itu kan ada suatu simbol ya Romo. Kan di Advent yang pertama kemarin tuh ada umat yang mempersiapkan sebuah lingkaran Advent. Berjumpa kembali dengan Sedulur Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekese Romo ning Nganjuk. Ngobrol iman Sedulur Keren dong. Sambil makan ya Romo ya. Oh iya, silakan. Oke. Terus Romo, berkaitan dengan Natal lagi ya Romo ya. Iya, iya. Natal itu kan tidak ada, kata-kata Natal itu tidak termuat dalam kitab suci ya Romo. Nah itu asal usulnya itu dari mana ya Romo? Natalnya itu asal usulnya kelahiran Yesus gimana? terdapat di kitab suci itu? Terdapat. Hanya perayaannya. Hari perayaannya. Ingin menentukan kok tanggal 25 gitu. Iya, itu Iya. dari mana kok bisa begitu Romo? Baik, ya nanti akan saya simpulkan, tapi saya mau cerita dulu sebentar ya, Oke. cerita begini. Memang banyak beredar tentang berita bahwa kelahiran Yesus itu asal-usulnya ataupun bukan kelahirannya ya. Perayaan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember itu asal-usulnya dari mana itu mungkin yang lebih tepat yang kamu maksudkan barangkali ya. Oh iya. Jadi kalau perayaan Natalnya Perayaannya. itu kok jatuh pada tanggal 25 itu bagaimana gitu ya. Memang ada yang mempunyai pendapat ya, bahwa perayaan Natal ini dihubungkan dengan yang disebut dengan Sol Invictus. Apa itu, Romo? Itu sebenarnya berkaitan dengan soal kelahiran Dewa Matahari. Nah, iya, Dewa Matahari Dewa ataupun matahari yang tak terkalahkan. Nah, gitu. Dan itu memang akhirnya ada, itu di abad ketiga sebenarnya, di abad ketiga, bahkan mungkin sudah hampir abad keempat ya, itu ada perayaan berkaitan dengan Natalis Solis Infecti. Nah, itu sama dengan perayaan ataupun pesta berkaitan dengan Dewa Matahari tadi. Iya. Ya, kelahiran Dewa Dewa Matahari. Itu. Dan itu sampai sekarang masih ada yang meyakini itu. Masih ada yang meyakini ada tentang komunitas-komunitas yang masih mengajarkan itu. Tapi bagi gereja Katolik tentu tidak meyakini itu, tidak mengikuti aliran itu gitu loh. Mengapa saya katakan begitu? Jadi kalau kita cermati perayaan berkaitan dengan Sol Invictus itu ya. Itu sebenarnya kan baru dilakukan itu setelah abad ketiga. Setelah abad ketiga Masehi. Ya. Sementara perayaan Natal yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember itu sudah dilakukan jauh sebelumnya oleh gereja Katolik. Berarti gereja Katolik itu jauh sebelum itu sudah merayakan. Sudah merayakan, maka gereja Katolik nggak mau menerima bahwa ini dikaitkan dengan Dewa Matahari. Nah, nggak bisa lah. Bagaimana? Oh, ini sudah dirayakan dulu. Padahal ini baru dirayakan pada abad ketiga keempat. Kan aneh. Iya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa meyakini itu? Gereja Katolik meyakini bahwa perayaan Natal tidak ada kaitannya dengan perayaan Dewa Matahari. Tidak ada. Tapi memang mempunyai keyakinan tersendiri dan kita bisa bertitik tolak dari apa yang terdapat di Liber Pontificalis. Tentang apa itu? Tentang buku tentang catatan-catatan para pemimpin gereja ataupun para paus. Di mana salah satu dikatakan juga di sana ditemukan data bahwa pada tahun 126 Masehi, berarti kan jauh sebelum itu ya. Paus Telephorus itu sudah menyerukan dan merayakan perayaan Natal pada tanggal 24 Desember malam. Jadi tanggal 24 Desember tahun 126 itu sudah dirayakan. Nah, jadi ini pasti ini bukan berdasarkan Dewa Matahari tadi. Tradisi yang berkaitan dengan Dewa Matahari. Kemudian yang kedua juga ada seorang sejarawan Kristen itu berasal dari Roma, itu juga menegaskan kembali bahwa perayaan Natal itu jatuh pada hari sebelum hari 8 Januari.
sebelum hari ke-8 Jadi bulan Januari. hari ke-8 sebelum Januari, bulan Januari itu. Dan itu biasanya bersamaan untuk tradisi Yahudi, itu bersama dengan hari Yesus disunat. Itu hari ke-8 kan? Iya. Nah, Januari itu tanggal 1, berarti kalau dihitung mundur, coba, tanggal 1 Januari, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Nah, dan itu pada tahun 220 dinyatakan oleh sejarawan dari Romawi, sejarawan Kristen dari Romawi menyatakan itu. 25 Berarti kan, Desember. nah itu kan sebelum Ya. adanya peringatan atau perayaan tentang Dewa Matahari itu. Maka boleh kita katakan, jadi bisa kita katakan bahwa sebenarnya tradisi Gereja Katolik merayakan Natal pada tanggal 25 Desember atau yang sekarang terjadi mulai tanggal 24 malam. Tapi kan hitungan Yahudi kan kalau setelah jam 6 itu kan sudah mengikuti besoknya. Ya. Makanya perayaan itu sebenarnya bukan pertama-tama mendasarkan pada tradisi tertulis. Tradisi tertulis itu kitab suci ataupun Alkitab. Memang tidak dikatakan tanggal berapa, tapi ada kelahiran dia. Iya. Tetapi bahwa penetapan tanggal 25 itu berdasarkan hitung-hitungan tadi. Nanti kalau kita menghitung lagi berdasarkan hitungan Yahudi ada lagi. Misalnya Beda lagi, Yahudi itu kan mau mulai tahun itu September. Kan? Dalam kitab suci dikatakan bulan ke-6. Kalau dihitung dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret Yesus dikandung oleh Bu Maria bersama dengan Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Itu Maret. Ya. Maka kelahiran Yesus pada pada bulan Desember. Masuk akal nggak? 9 bulan. 9 bulan. Dari Maret ke Desember. Coba dihitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas gitu. Pas 9 bulan. Nah, perayaan Natal dalam Gereja Katolik ini lebih mendasarkan diri pada tradisi lisan. Karena sebelum ada Alkitab, gereja itu sudah menghidupi dulu adanya tradisi lisan. Nah, selain tradisi lisan, itu ada yang ditulis, itu disebut tradisi tertulis. Itulah yang namanya Alkitab. Yo. Wah, kopi enak. Ini sudah atau belum ini pertanyaannya? Sudah selesai ya? Romo, jangan dulu toh. Alah, kamu pasti karena mau nunggu suami belum ya? Oke. Sekalian Romo, jamnya belum Romo. Gak apa-apa. Romo, saya mau tanya Romo. Ya, apa? Kalau semisalnya merayakan hari Natal sebelum tanggal 24 dan 25 itu gimana Romo? Maksudnya 24, 25 apa ini? 24 Desember Romo. Oh, iya benar Kan Romo. Januari Romo ya, Desember Romo. Boleh nggak sih merayakan Natal itu sebelum Menurutmu tanggal boleh nggak itu? sah kira-kira sah? Enggak. Enggak boleh? Enggak. Oke, alasannya apa kira-kira? Kurang afdol aja sih Romo, kan biasa 25 Desember Natal. Rasanya kalau sebelum itu sudah dirayakan itu kok kan kita masih masa Advent itu Romo. Ya, Jadi ya. belum ke Ya Natal. tentunya bukan hanya sekedar kurang afdol ya. Iya. Pasti juga kita mempertimbangkan makna ya. Makna Advent tadi apa? Persiapan. Masuk baru persiapan sudah perayaan. Sudah diburu-buru Natal. Oh. Lalu yang kedua juga ketika mempertimbangkan tradisi gereja, apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja, tentu saja ya kita harus setia dengan apa yang sudah ditetapkan itu ya. Seperti yang sudah dikatakan misalnya di Liber Pontificalis itu tadi ya. Sehingga ya kalau kita merayakan ya tanggal 24 malam itu berarti sudah tanggal 25 dan bahkan boleh merayakannya setelah itu. Bahkan sampai Januari boleh. Asal setelah penampakan Tuhan ya sudah selesai dong. Kan gitu. Jadi sampai Gitu. Januari tapi sampai pada penampakan Tuhan. Jadi sebaiknya merayakannya setelah tanggal 25 ya. Gitu ya. Baik. Diingat-ingat loh. Ingat-ingat. Dicatat. Nanti Adventmu nggak jadi 4 minggu. Gitu. Atau bahkan mungkin 2. Padahal baru lilinnya baru lilin kedua ya, apalagi ya toh lilin pertama. Kan? Ya, gitu. Baik. Ya. tanpa suara. Nah, tanpa suara. Oh ya Romo, ada lagi nih Romo. Dalam perayaan Natal itu kan pasti ada pohon Natal,
terus ada Santa Claus, ada kandang Natal. Nah, itu tuh sebenarnya hanya wajib untuk umat Katolik atau hanya berdasarkan budaya-budaya yang kita ikuti sih, Romo? Maksudmu wajib untuk umat Katolik Harus membuat Harus itu. membuat itu, harus ada atau hanya mengikuti budaya? Ya, saya kira begini. Kita harus pada fokusnya bukan pada bentuk, Ya. tapi pada yang disimbolkannya saja. Sehingga bisa saja kalau misalnya di satu daerah tertentu nggak ada cemara, Nggak ada cemara. misalnya, Lah. ya apa harus maksa dengan cemara kan enggak Oh, gitu. gitu. Jadi itu sebenarnya yang terpenting adalah lambangnya. Jadi pohon cemara itu kan sebenarnya lambang pengharapan dan kehidupan. Mengapa dikatakan begitu? Jadi Natal itu diidentikan dengan pengharapan dan kehidupan. cemara itu lebih tahan hidup, Iya. ya kan? Tahan hidup. Sehingga kalau misalnya nggak ada cemara diganti dengan pohon lain, boleh nggak? Saya kira boleh saja. Boleh Asal di suatu daerah itu orang bisa menangkap bahwa ini memberikan makna tentang pengharapan dan kehidupan. Misalnya pohon kelapa boleh nggak? Ya saya kira boleh-boleh aja asal disepakati ya. Oh, Nah, itu harus yang ada penting. itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Santa Claus. Iya. Itu sebenarnya kan simbol dari kemurahan hati. Kemurahan hati. Jadi kemurahan hati. Makanya memberi itu. Nah, itu simbol itu mungkin di daerah tertentu misalnya ada yang menyimbolkan yang lebih cocok bisa saja atau dewa penolong. Dewa penolong. Atau mungkin tapi saya kira tidak bisa dihubungkan dengan Kusnikasut itu yang mencuri tapi untuk berbagi saya kira tidak. Yang terpenting bahwa perayaan Natal itu adalah perayaan berbagi kasih. Ini yang disimbolkan dengan Santa Claus. Santa Claus. Nah, maka Elsa nanti juga harus menjadi Santa Claus minimal untuk suami. Iya. Memberi kasih, Memberi yang kasih. sedalam-dalamnya gitu ya. Cuman juga perlu dikasih nanti kasih apa gitu ya. Itu. Kasih uang aja. Mau Mbak. apa, Jum? Kasih uang aja. Lalu berikutnya misalnya lonceng. Ting. Ini. Itu sebenarnya lambang apa? Lambang sukacita, kegembiraan. Kalau orang membunyikan lonceng itu sebenarnya kan, nah itu bisa saja. Apakah harus dengan lonceng? Ya tergantung. Kalau misalnya di daerah itu misalnya lebih cocok dengan kentongan, Iya. kasih aja kentongan. Kalau enggak punya lonceng, kentongan boleh. Atau gong boleh. Yang penting simbolnya itu harus disepakati. Jangan sampai kamu membuat simbol tersendiri yang tahu cuma kamu. Nah, tapi kalau sekarang misalnya lonceng kan orang udah tahu. Sudah Santa tahu. Claus orang udah tahu. Lalu berkaitan dengan pohon Natal, Sudah. tahu ya sama dengan pohon cemara itu. Lalu misalnya lagi kandang. Kandang. Kandang itu simbol kesederhanaan. Bagaimana menghayati sukacita, menghayati senang berbagi dan sebagainya itu tetap harus dalam kesederhanaan. Atau itu sebagai wujud dari kesederhanaan, maka dilambangkan dengan kandang. Kandang. Kandang itu simbol kesederhanaan, ada hal yang perlu dibersihkan, ada sesuatu yang ya saya kira memang itu menunjukkan juga kehidupan kita, melambangkan kehidupan kita yang sepertinya seperti itu. Lah untung Allah hadir. Ya. Allah hadir untuk menyucikan kandang. Berarti Allah hadir untuk menyucikan kita manusia yang kotor, ya, hati kita kotor, pikiran kita kotor, mulut kita kadang-kadang juga kotor, ya. Nah, maka kita bersyukur Allah hadir di tengah-tengah kesederhanaan itu, di tengah-tengah kandang yang akan membersihkan semuanya, mengangkat kembali apa yang sederhana menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Itulah. Jangan